Puji Tuhan, senang sekali bisa jumpa dengan saudara. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah mempercayakan saya, Ibu, dan seluruh jemaat di tempat ini. Saya bersyukur untuk kali yang kedua saya ada di hadapan saudara. Dan saya diberi satu tema yang luar biasa. Keluarga yang saling menghormati. Tentunya ketika saya berdiri di tempat ini untuk sharing firman Tuhan ini bukan berarti bahwa saya sudah sempurna. Tapi kita belajar bersama. Setuju, katakan amin. Kita bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dan semakin hari kita semakin hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24. Saya sebetulnya dikasih ayat sampai ayat 21 saja. Tetapi saudara, kita baca sampai ayat 24. Karena ini menarik, satu kesatuan. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 24. Saya baca ayat 18, saudara baca ayat 19, demikian seterusnya sampai ayat 24. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 19. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Kita baca 24 bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Nah, saya sengaja membaca ayat ini sampai ayat ke-24 karena ini lengkap sebetulnya. Orang tua, bapak, istri, anak-anak, hamba, dan tentunya saudara, kita percaya bahwa ketika kita mentaati kebenaran ini, kita baca ayat yang terakhir tadi, dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang terbaik, ditentukan bagimu. Saudara, ada yang selalu menarik hati saya, mata saya ketika saya gembala dan saya sudah berkali-kali, ratusan kali menguburkan orang mati. Karena setiap kali ada jemaat yang meninggal, pasti saya yang menguburkan. Ada yang menarik saya, saudara. Kenapa? Karena setiap kali orang mau dikuburkan, menurut kebiasaan, kita itu menabur bunga, betul ya? Halo? Atau ada di sini yang tidak biasa seperti itu. Tapi sejak saya mengembalakan, saya selalu melihat ketika jenazah mau diturunkan ke liang lahat, itu selalu ada menaburkan bunga dari pihak keluarga, disiapkan bunga kan. Setelah dikubur pun ditaruh bunga. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang menarik buat saya kenapa? Kenapa orang memberi bunga pada saat orang sudah mati? Padahal dia tidak tahu apa maksud. Kenapa kita tidak balik waktu orang masih hidup? Betul? Halo. Kenapa orang, wanita di sini senang tidak kalau dikasih bunga? Senang kan? Bunga deposito apalagi. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita tidak berpikir memberi bunga kepada orang yang kita kasih selagi dia masih hidup? Halo. Kenapa justru setelah dia mati baru kita beri? Padahal dia sudah tidak mengerti, dia sudah tidak tahu, dia sudah tidak bisa mengapresiasi apa yang kita beri. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selagi justru kita bicara keluarga nih, selagi suami-suami, bapak-bapak, atau cowok-cowok yang masih jomblo, berilah bunga kepada pacarmu atau istrimu atau pasanganmu. Karena saya percaya semua orang senang menerima bunga. Semua orang senang menerima sesuatu yang merupakan ekspresi daripada kasih, perhatian, dan penghormatan kita. Saya tahu
Orang yang meninggal kita hormati, kita beri bunga. Tetapi saya perhatikan, waktu dia hidup, tidak pernah sama sekali dia beri bunga. Saya punya istri, seringkali bertanya kepada saya juga. Ini saya teguran buat saya juga sebetulnya. Istri saya bilang, kenapa kau tidak pernah kasih saya bunga? Saya mau sekali kamu. Saya ada banyak bunga plastik di gereja, nanti saya kasih kamu. Saya bercanda biasa, cukup kamu bunga bang saja, pasti itu lebih menyenangkan kan? Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kita itu melupakan sesuatu yang sebetulnya bisa kita lakukan selagi kita hidup. Dan itu sebabnya hari ini kita belajar bagaimana menjadi satu keluarga yang saling menghormati. Dan saya percaya saudara, untuk menjadi keluarga yang saling menghormati, kita harus belajar juga menjadi orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan untuk menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tentunya dasar kita itu adalah firman Tuhan sendiri. Yang mengerti katakan amin. Nah, bacaan kita ini saudara, merupakan aturan yang diberikan oleh firman Tuhan, khususnya tulisan Rasul Paulus ini. Kalau saudara baca bagian ayat sebelumnya, itu topiknya manusia baru. Setelah itu dilanjutkan hubungan dengan suami istri. Nah, kalau kita baca secara menyeluruh, itu dua aturan yang sebetulnya diberikan oleh firman Tuhan kepada manusia. Aturan sebagai orang yang sudah hidup baru. Aturan bagi orang yang sudah diselamatkan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai orang yang sudah dibaharui. Dan yang kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai satu keluarga Tuhan, keluarga Allah di tengah dunia ini. Nah saudara, tentunya aturan diberikan oleh Tuhan bukan untuk supaya kita terikat atau kita terhalang kebebasan kita. Tidak saudara. Saya selalu percaya bahwa setiap aturan diberikan itu untuk kebaikan orang lain. Supaya semua berjalan baik, betul ya? Aturan minum obat kalau saudara tidak ikuti, saudara akan mati. Sekalipun itu menyembuhkan saudara. Kalau saudara di jalan raya, kalau saudara tidak mengikuti aturan, saudara akan celaka. Jadi aturan diberikan supaya hidup kita berjalan sebagaimana mestinya. Dan itu akan mempermudah semua orang. Hidup di masyarakat, hidup di tengah dunia ini ada aturannya. Dan saudara, dalam rumah tangga pun demikian saudara. Istri tunduk kepada suami. Dan suami mengasihi istrinya. Anak menghormati orang tua. Orang tua menghargai anaknya. Aturan itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Bukan untuk membatasi, untuk karang-karang cerita. Tidak saudara. Tuhan memberikan kita aturannya. Supaya kita menikmati kebahagiaan, sukacita. Yang sebetulnya dipersiapkan Tuhan bagi setiap orang yang hidup di dalam kehendaknya. Yang mengerti katakan amin. Dan secara khusus bagi keluarga. Sama seperti aturan-aturan yang lain. Ada aturan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Menabur, maka saudara akan menuai. Memberi, maka saudara akan diberi. Apalagi, kalau Anda setia kepada perkara kecil, saudara akan diberikan kepercayaan yang lebih besar. Amin. Kalau kita taat mengembalikan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, salah satu contoh perpuluhan, ya kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Ada banyak orang yang mau menikmati apa yang menjadi janji Tuhan, tetapi tidak mengikuti aturannya. Mau-maunya, kata orang Makassar. Aturan hidup diberkati, Alkitab berkata, carilah Tuhan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hidup kita menjadi kacau ketika kita tidak mengikuti aturan main yang Tuhan berikan bagi kita. Kita cuma maunya enak saja, tidak mau diatur semau gue, kata orang. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan memberikan kita semua hal ini supaya kita menikmati yang terbaik. Karena sejak awal saya selalu berkata ini kepada calon pengantin baru. Sejak awal saya percaya bahwa Tuhan merancang pernikahan itu bukan untuk kebaikan Tuhan, tapi untuk kebahagiaan kita.
Amin, saudara. Kita dipersatukan Tuhan. Tuhan merancang pernikahan itu. Kalau saudara baca di Kejadian, bukan manusia yang mencari Hawa, tetapi Tuhan yang membawa Hawa kepada manusia pertama. Itu artinya bahwa Tuhan sebetulnya punya rencana atas keluarga kita. Dan tentunya untuk kebahagiaan saudara dan saya. Dan seperti saya katakan tadi, saudara, sebagai manusia baru Tuhan memberikan rambu-rambu di ayat yang sebelumnya itu. Atau duniawi vs rohani, kedagingan dengan keinginan roh. Dan selanjutnya di bacaan kita tadi, rambu-rambu yang kedua itu tentang keluarga, hubungan keluarga antara suami dan istri, antara istri dan suami, antara orang tua dan anak, antara hamba dan orang tua, tuan. Sebagai istri, Tuhan memberikan aturan, tunduklah kepada suamimu. Sebagai suami, Tuhan memberikan aturan, hormati istrimu dan kasihi dia. Sebagai anak-anak, Tuhan memberikan aturan, taati dan hormati orang tuamu. Sebagai hamba-hamba atau sebagai bawahan, kita di tempat ini pasti ada yang kerja dan kita punya atasan, betul ya? Halo. Saya kemarin meresmikan satu toko kacamata di Trans Studio, mendoakan ceritanya. Saya cuma katakan seperti ini kepada karyawan yang akan bekerja, saya bilang, karena banyak yang bukan dari kalangan kita, banyak dari kalangan Muslim. Lalu saya berkata begini, halo teman-teman, selamat bekerja dan saya berharap kalian bekerja di sini sebagai satu bentuk ibadah kalian. Lakukanlah semua seolah engkau melakukannya untuk Tuhan. Dan ketika engkau melakukannya seolah engkau melakukannya untuk Tuhan, kamu akan sadar bahwa kalau kamu curang, kamu salah di hadapan Tuhan dan kamu tidak berkenan. Jadi, baik sebagai orang Muslim maupun sebagai orang Kristen, lakukanlah sebagai bentuk ibadahmu kepada Tuhanmu, semua pekerjaan. Sehingga entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, dilihat bosmu atau tidak dilihat bosmu, kamu akan sungguh-sungguh bekerja. Dan seharusnya saudara, etos kerja seperti itulah yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Sebagai hamba, hormati Tuhan. Bekerjalah sebagaimana Tuhan kehendaki engkau bekerja. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, bagaimana membangun keluarga yang saling menghormati satu dengan yang lain. Tentunya seperti saya katakan tadi, itu dimulai ketika kita menghormati Tuhan. Dasarnya di sana, saudara. Dan ketika kita menghormati Tuhan, pastilah kita akan berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Karena keluarga itu penting. Keluarga itu lembaga yang pertama sekali Allah bangun di dalam dunia ini. Dan dalam keluarga itu saudara, ada suami istri, ada Tuhan, ada segitiga di sana. Yang ketika salah satu tidak setia, itu tidak bisa dikatakan minta maaf. Tetapi itu berurusan dengan, saya selalu pakai perumpamaan seperti ini saudara. Ketika saya berjanji kepada seseorang untuk makan bakso, dan ternyata sebentar jam 7 malam kita makan bakso, tapi ternyata jam 7 malam hujan deras. Lalu saya telepon dia, minta maaf karena hujan deras dan banjir di jalan, kita tidak jadi makan bakso. Selesai persoalan. Tapi kalau janji kita kepada Tuhan, itu melibatkan Tuhan di dalamnya, antara kamu dan pasanganmu dan antara Tuhan. Tidak selesai dengan katakan, saya minta maaf. Itu urusannya dosa. Dan itu sebabnya saudaraku yang kasih Tuhan, lembaga yang dibangun oleh Tuhan ini, Tuhan mau kita jalani sesuai dengan aturannya Tuhan, saling menghormati satu dengan yang lain. Lalu apa syaratnya untuk menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan? Yang pertama, kita lihat di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Roma 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita
untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu dengan yang lain sebagaimana Kristus menerima kita. Hei, halo saudaraku. Kalau Tuhan mau lihat dosanya kita, kalau mau Tuhan lihat backgroundnya kita, kalau mau Tuhan lihat dosanya kita, pelanggaran kita, sebetulnya kita tidak layak diterima Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya. Dan itu sebabnya Tuhan juga berkata, sebagaimana aku sudah menerima engkau juga harus menerima satu dengan yang lain. Dengan kata lain, saya beri satu poin di sini. Untuk menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yang saling menghormati satu dengan yang lain. Keluarga yang harus menekankan pengertian, bukan kesempurnaan. Karena tidak ada yang sempurna di tempat ini. Atau ada yang sudah sempurna di sini? Gak ada kan? Betul ya? Justru karena kita tidak sempurna, maka kita akan mencari pasangan kita untuk melengkapi kita. Dan saya itu selalu sebagai gembala, saya selalu perhatikan ketika memberkati atau katekisasi pranikah. Saya perhatikan, biasanya kalau istrinya cerewet, biasanya dikasih suami yang pendiam. Atau suaminya cerewet, dia akan cari cenderung perempuan yang agak pendiam. Saya jujur mengaku saudara, saya orang sanguin banget, ribut atau suka. Dan istri saya punya kecenderungan mencari seseorang yang introvert, yang agak pendiam. Nah kecenderungan kita, kenapa saudara? Karena kita mencari figur yang akan menyempurnakan yang tidak ada pada diri kita. Dan itu sebabnya saudaraku, keluarga yang saling menghormati adalah keluarga yang menekankan pengertian, bukan kesempurnaan. Karena tidak ada orang sempurna. Nanti kita di surga baru kita sempurna. Dan kalau kita sudah sempurna saudara, kita tidak mungkin cari pasangan lagi. Kita tidak mungkin menikah. Ada orang yang selalu berkata begini, suamiku kurang ini, kurang itu. Istriku kurang ini, kurang itu. Halo saudaraku yang kasih. Selagi kita masih ada, kekurangan itu, ketidaksempurnaan itu akan selalu menjadi bagian kita. Cantik, ganteng, kaya, itu bukan jaminan saudara. Halo, saudara lihat artis-artis, apa yang kurang? Uang ada, kecantikan, kegantengan ada semua. Kenapa mereka harus berpisah? Masalah utama sebetulnya adalah kurangnya pengertian. Mereka menuntut mencari yang sempurna, selalu menuntut. Dan itu sebab saudaraku, dalam banyak kasus masalah pernikahan, karena tidak adanya saling pengertian satu dengan yang lain. Dan saya berpikir dan saya mau berkata kepada kita, lebih baik kita berkata begini kepada pasangan kita yang tidak sempurna. Saya tahu kamu tidak sempurna, tetapi tanpa kamu saya tidak ada artinya. Dan itu akan membangkitkan rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya orang tidak sempurna, istri saya tidak sempurna, mungkin pasangan-pasangan di sini juga tidak sempurna. Tapi saudaraku yang kekasih Tuhan, ketika kita mengutamakan pengertian, kita tidak menuntut orang untuk sempurna pasangan kita. Karena Alkitab berkata, terimalah satu dengan yang lain sebagaimana Kristus sudah menerima engkau. Jadi artinya saudara, kalau kita menuntut pasangan kita sempurna, sebetulnya kita sementara melawan apa yang Alkitab sudah berikan kepada kita. Padahal Alkitab berkata, terima satu dengan yang lain sebagaimana aku sudah menerima engkau. Bukan menuntut pasangan. Kalau Tuhan menuntut kita saudara, kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Dan kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Poin yang kedua, keluarga yang berkenan kepada Tuhan, yaitu menekankan tanggung jawab, bukan hak. Kalau saudara membaca di dalam bacaan kita tadi, kalau ayat 23, ayat 23 dia berkata demikian.
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara, kita harus menekankan tanggung jawab ini. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan untuk mengasihi pasangan saya. Saya bertanggung jawab untuk menghormati pasangan saya. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk memperlakukan keluarga saya, pasangan saya, sebagaimana Tuhan memperlakukan saya. Saya tidak akan menuntut yang tidak ada pada pasangan saya. Dan saudaraku yang kasih sama Tuhan, seringkali problem di sini. Dan ini berlaku dalam setiap hubungan yang ada. Manusia itu punya kecenderungan dikasihi, betul ya? Halo. Tetapi kadang-kala lupa untuk mengasihi. Tuntut hak, lupa kewajibannya. Saya selalu menasihati, karena ini bicara tentang keluarga. Keluarga yang mau menikah. Saya selalu memberi nasihat begini. Kalau engkau ingin dikasihi, kamu harus belajar mengasihi. Engkau tidak mungkin bisa menuntut orang mengasihi engkau kalau engkau belum memberi kasih. Karena apa yang kita beri itu akan kembali kepada kita. Kalau kita menghendaki orang lain melakukan sesuatu kepada kita, kita harus beri. Ini hukum tabur tuar. Kalau engkau mengasihi, maka kasih itu akan kembali kepadamu. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, kita seringkali salah di sini. Kita menuntut hak kita, kita melupakan tanggung jawab kita. Padahal keluarga yang saling menghormati itu adalah menekankan tanggung jawab, bukan hak. Tugas saya adalah memberikan kasih, mengasihi. Maka kasih itu akan kembali datang kepada saya. Saya ingat satu kisah. Seorang mertua dengan menantunya. Ini cerita, bukan kejadian. Ada menantu yang sudah menikah, tinggal dengan mertua perempuannya. Dan tidak terjadi kecocokan. Mereka bermusuhan dan sampai kepada satu titik menantunya ini membenci, menantu perempuannya membenci mertuanya. Dan dia merencanakan untuk membunuh mertuanya. Lalu dia pergilah mencari racun untuk membunuh mertuanya. Karena saking bencinya, saudara. Dia sudah berusaha, tetapi dia tetap diperlakukan tidak baik. Dan itu sebabnya dia sampai kepada satu kesimpulan, saya harus meracuni mertua saya. Lalu dia pergilah mencari seorang yang pakar dalam hal ini. Lalu dia minta, guru, saya punya problem, saya ingin meracuni mertua saya. Karena mertua saya jahat sekali. Dan itu sebabnya saya mau meminta ramuan yang terbaik untuk membunuh mertua saya. Lalu sang tabib ini berkata, oke, kalau itu permintaanmu saya akan penuhi. Lalu dia ke belakang, lalu dia ambil sebotol yang berisi air. Lalu dia berkata kepada wanita ini racun yang sangat ampuh. Tetapi kalau kamu kasih sekaligus, mertuamu mati secara tiba-tiba, itu akan menimbulkan kecurigaan. Lalu dia berkata, caranya, mulai hari ini kalau kau pulang, setiap hari engkau mulai bersikap ramah kepada mertuamu, lalu kau masak masakan yang terbaik, terenak untuk mertuamu. Buat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berusahalah ramah, dia marah, beri senyum. Kalau dia tidak suka kamu masakan terbaik, lalu beri racun ini setiap kali kamu. Perlahan-lahan sampai habis. Pas habis nanti, mertuamu pasti akan mati. Oh, itu mudah. Lalu mulai hari itu, apapun yang mertuanya katakan, dia tetap memberi senyum dan dia masak masakan terbaik. Dan dia tidak lupa memberikan racun itu. Pertengahan bulan saudara, tiba-tiba mertuanya berubah. Mengasihi dia. Tindakannya dulu yang membenci dia berubah. Perlahan-lahan berubah. Bahkan menjelang habis racun itu saudara, mertuanya begitu cinta kepada dia, mengasihi dia. Justru lebih sayang daripada anaknya sendiri. Lalu menantu ini panik. Bagaimana ini? Racun sudah masuk.
Lalu dia buru-buru ke sang tabib dan berkata, "Guru, ini racun sudah hampir habis. Tolong berikan penawar kepada saya. Karena mertua saya sudah baik sekali. Sudah sayang sekali saya. Lebih sayang daripada anaknya sendiri." Lalu sang tabib berkata, "Sebetulnya apa yang saya berikan kepada kau itu bukan racun. Itu air biasa. Yang racun itu ada di hatimu." Halo, pelajaran apa yang kita temukan di sini? Kalau menantu ini membenci mertuanya, dia tidak akan pernah mendapatkan kasih. Tetapi saudara, sekalipun secara terpaksa dia melakukan itu, apa yang dia lakukan itu kembali kepada dia. Tindakan kasihnya itu memulihkan hubungan yang tidak harmonis, bahkan berubah menjadi satu hubungan yang saling mengasihi. Halo, Alkitab berkata, kalau engkau ingin dikasihi, berilah kasih. Apapun yang engkau kehendaki orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah itu. Alkitab mengajarkan kepada kita. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, mari belajar untuk menjadi keluarga yang saling menghormati, yang berkenan kepada Tuhan. Kita perlu menekankan tanggung jawab dan bukan hak. Ketika kita menekankan tanggung jawab, aku cuma tahu mau mengasihi istriku, aku cuma tahu menghormati istriku, menghormati pasanganku, menghormati anak-anakku, maka semua akan kembali kepada kita. Ingat, apapun yang kita lakukan, itu akan kembali kepada saudara. Sama seperti hal-hal yang lain. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Karena kasih itu akan memulihkan. Tanggung jawab kita adalah kita memberi kasih, memperhatikan, menghormati. Percayalah itu akan kembali kepada kita. Yang terakhir, keluarga Kristen yang berkenan atau keluarga Kristen yang saling menghormati satu dengan lain adalah keluarga yang menekankan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Sekali lagi, keluarga yang menekankan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Kalau saudara memperhatikan bagian akhir daripada Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kristus, kalau ayat 24 bagian akhir dia katakan, Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dengan kata lain, hidup kita dalam keluarga seharusnya menekankan apa yang Tuhan mau. Yang mengerti katakan amin. Rumah tangga bubar bukan karena tidak cocok, tetapi karena egonya kita. Apa yang saya mau, apa yang saya kehendaki, saya mau dilayani, saya mau dikasih, saya mau dimengerti. Kita menuntut pasangan kita karena egonya kita. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, mari belajar bahwa kita ini hamba. Kita ini orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, warga kerajaan Allah. Kita lakukan semua untuk Tuhan dan kita mengabdi kepada Tuhan yang sebagai raja kita. Apa yang Tuhan mau, itulah yang kita lakukan. Selama kita ributkan apa yang saya mau, apa yang saya ingini, saya mau dikasih, saya mau dimengerti, 10 kali pun saudara menikah, saudara tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Kenapa? Kita ribut mencari apa yang saya mau, apa yang saya kehendaki, saya. Dan akhirnya kita menuntut pasangan kita. Kau tidak hormati saya, jadi saya tidak hormati kau. Padahal tugas kita sebagai hamba, aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menghormati pasangan, mengasihi pasangan, melakukan tugasku yang terbaik. Karena aku melakukannya di hadapan Tuhan. Saudara, selama kita berjuang dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka saya percaya apa yang menjadi janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup. Kebahagiaan, sukacita yang menjadi janji Tuhan. Karena saya percaya, saudara, saya sangat percaya keluarga dibangun Tuhan bukan untuk ketidakbahagiaan kita, tetapi untuk kebahagiaan kita. Kalau kita tidak berbahagia, itu artinya ada masalah di sana,
Ada sesuatu yang tidak ditaati. Ada aturan-aturan yang kita langgar. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menekankan apa yang Tuhan sebagai suami, apa yang Tuhan mau aku lakukan, kita lakukan. Sebagai istri, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Sebagai anak, sebagai hamba, apa yang Tuhan mau aku lakukan. Maka saya percaya orang-orang di sekitar kita akan mengasihi dan menghormati kita. Itu secara otomatis. Karena kita memberi. Kita terlebih dahulu. Kita tidak menunggu. Kan orang dunia bilang begini, kalau kau kasih saya akan jauh lebih kasih kau. Orang dunia. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Bahkan orang yang membenci kau berdoa untuk dia. Halo. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau seorang ayah, seorang bapak menekankan apa yang Tuhan mau, karena menyadari bahwa kita adalah hamba, kita menyenangkan hati Tuhan kita, maka kita akan menjadi suami yang bertanggung jawab, mengasihi dan mengayomi keluarga kita. Kalau sebagai seorang ibu, kita menekankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupanku, dalam keluargaku sebagai seorang ibu, maka saya percaya ibu itu akan menghormati, merawat keluarganya dengan baik. Dia akan bertanggung jawab. Kalau seorang anak menekankan apa yang Tuhan mau sebagai anak dalam hidupku, bukan kalau kita berkata, anak hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu. Halo, itu yang Tuhan mau. Berarti kita akan melakukan bagian kita. Sekalipun mungkin ada kasus-kasus tertentu kita menghadapi orang tua yang tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi tugas kita, saya melakukannya di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan. Kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan mendapatkan upah, bagian yang terbaik. Sebagai seorang bawahan, mungkin engkau tidak diperlakukan dengan baik. Mungkin engkau tidak mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Mungkin engkau tidak puas dengan apa yang diberikan kepadamu. Tapi saudaraku yang kasih, tetaplah berpikir begini. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Saya percaya Tuhan akan mengangkat saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya saudaraku, apa yang Tuhan mau akan membawa kita kepada satu hubungan yang tidak harmonis. Tetapi ketika kita menekankan apa yang Tuhan mau, itu akan membawa saudara untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Saudara akan saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah, sebagai manusia baru yang sudah diselamatkan. Karena saya percaya bapak yang bermasalah akan membuat istri dan anak-anak terkena masalah. Ibu yang bermasalah akan membuat bapak dan anak-anak bermasalah. Anak yang bermasalah akan membuat keluarga itu bermasalah. Tapi saudaraku, mari belajar hari ini. Karena keluarga yang sehat akan melahirkan gereja yang sehat. Amin. Keluarga yang kuat akan melahirkan gereja yang kuat. Karena gereja terkecil itu ada keluarga. Kalau ada masalah di sana, berarti gereja bermasalah. Keluarga yang diberkati akan melahirkan gereja yang diberkati. Keluarga yang hidup dalam kasih akan melahirkan gereja yang hidup di dalam kasih. Itu sebabnya saudaraku, mari kita membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang menekankan pengertian, bukan kesempurnaan. Karena tidak ada yang sempurna. Semua kita punya kekurangan. Yang dibutuhkan adalah mari kita saling memahami, mengerti satu dengan bukan mentolerir dosa ya. Kita saling mengerti bahwa pasangan kita tidak sempurna. Yang kedua, untuk membangun keluarga yang berkenan, yang saling menghormati satu dengan yang lain, kita perlu menekankan tanggung jawab. Bukan kita menuntut hak kita. Kita berikan yang terbaik. Melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Maka saya percaya keluarga kita akan menikmati kebahagiaan sukacita yang sejati itu. Mungkin keluarga kita sederhana, tapi kita akan menikmati itu. Karena ada hubungan yang harmonis di sana. Karena ada Tuhan di sana. Dan saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang rindu itu terjadi. Amin saudara. Mari kita merenungkan kebenaran ini. Dan saya pemain musik.
Haleluya. Saya percaya kalau keluarga kita saling menghormati satu dengan yang lain, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka itu tidak hanya melahirkan keluarga yang bahagia, keluarga yang saling mengasihi, tapi keluarga yang menjadi teladan bagi dunia ini. Dunia melihat saudara, kita ini seperti di akuarium. Dunia melihat kita, keluarga Kristen, dan dunia mencari teladan itu dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan mengajar kita, mari kita menjadi keluarga yang saling menghormati, mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan satu